kemuliaan tokoh itu tergantikan karena berada atau datangnya terlambat gitu. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan harta kita itu ditasarufkannya kemana gitu. Nah, itu kemudian yang menjadi titik tolaknya adalah pada bagaimana kita memperoleh, bagaimana kita kemudian memanfaatkan harta itu. Dan yang penting adalah bagaimana hati kita menyikapi kekayaan kita sendiri. Nah, itu hal-hal yang menurut saya itu menjadi hal penting yang hari ini harus diutarakan, karena banyak sekali beberapa kalangan bahkan dari orang-orang NU sendiri itu yang malah enggan untuk mempelajari ilmu tasawuf karena dianggap ilmu tasawuf itu ilmu wong tua, kemudian harus ngeker dari hal-hal yang bersifat duniawi. Saya dulu sering kalau acara makan kayak gitu-gitu kan, kadang ngajakin teman, waduh aku masih muda, aku masih pengen menikmati masa mudaku, pengen jalan-jalan, pengen ya senengnya dia gitu. Tetapi itu merupakan harusnya bisa dihindari gitu perkataan seperti itu. Karena apa? Karena bagaimanapun ilmu tasawuf itu harus kemudian dipelajari waktu yang tidak singkat. Nah, ini yang menjadi mungkin dari kegelisahan dari teman-teman Matan sendiri, dari mahasiswa Thariqah itu, mereka agak kesulitan untuk mengajak temannya, ayo aktif di Matan, ayo ikut, seenggak-enggaknya itu ikut ngaji kepada kiai yang mursyid Thariqah gitu. Agak enggan mereka karena masih ada stigma bahwa Thariqah ya ilmu wong tua. Kalau udah tua baru masuk Thariqah. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kemudian nasibnya ilmu tasawuf nanti dipegang sama siapa kalau tidak kepada kita-kita gitu. Nah, selain konsep zuhud itu, ada juga yang saya temukan yang menarik di buku ini adalah bagaimana kemudian ada stigma negatif yang mempertentangkan antara dua kubu cara suluk dari Thariqah yang ada. Dan beliau di sini menjelaskan ada dua model Thariqah, model tasawuf, yaitu dari Imam Asyadili, dan yang kedua adalah dari Imam Al-Ghazali. Yang ini kadang orang awam dari yang baru mengenal tasawuf itu kadang suka mempertentangkan, loh, Imam Al-Ghazali kok malah mengajarkan bagaimana kemudian bisa kholwat menjauhi di dunia, nanti harus di kamar, harus mondok selama 40 hari di rumahnya mursyid, atau mereka tidak mendekat ke wilayah perkotaan. Mereka lebih cenderung ke wilayah pedesaan, di pucuk gunung, kemudian sesuatu yang suluknya adalah bagaimana menempa diri kita lebih banyak, seperti memperbanyak puasa, kemudian makannya itu yang model-model yang seperti ngerawat, yang bagaimana mereka itu bisa ngeker atau bahasanya ya, bisa memperangi hawa nafsunya dengan cara-cara tirakat yang seperti itu, yang hampir bisa kita lihat itu tirakatnya berupa fisik, puasa, kemudian melek malam, ya kan? Melek malam juga salah satu yang biasa dijalani oleh ulama-ulama tasawuf. Tetapi hal yang berbanding terbalik yang menurut kacamata orang awam itu melihatnya, kalau di Syadiliyah itu yang ikut di situ orang-orang kantoran, kemudian yang punya usaha, pokoknya mereka yang pakaiannya najis-najis dan kebanyakan digandrungi oleh orang-orang perkotaan. Karena
bagi beliau itu dalam suluknya itu bisa melalui banyak hal, tidak melulu kemudian kita harus memakai pakaian yang sederhana banget, yang jelek lah, yang jelek kemudian seperti apa? Kalau di awal-awal munculnya kaum sufi dulu itu pakai kanwal, dan yang paling jelek waktu itu gitu. Nah kalau hari ini mungkin pakaian paling jelek ya udah yang samping atau apa gitu. Tidak seperti itu. Tapi kalau dari kalangan Saidiyah itu terlihat atau terkesannya mereka orang-orang perkotaan yang bisa pakai jas, pakai sepatu pantofel, kemudian pakai dasi, dan mereka itu mengamalkan torikoh gitu. Nah, bagi kita yang orang awam melihatnya itu kan kadang-kadang ada dua model laku sufi yang berbeda gitu. Kadang kita malah milih saya milih ini aja karena ini gitu. Karena lebih enak. Kadang bahkan ada yang menautkan kita ikut Torikoh A ini biar bisa kaya gitu, karena yang ngikutin itu mayoritas orang-orang kaya gitu. Nah, kadang hal-hal yang lucu seperti itu menjadi penilaian dari orang-orang awam gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang beliau kritisin, bagaimana kemudian dua model torikoh itu, dua model laku sufi itu sebenarnya tidak ada yang berbeda, karena mereka semua itu masing-masing hidup pada kondisi yang berbeda gitu. Sehingga apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali, kemudian apa yang dilakukan Syekh Syadili itu merupakan jalan keluar yang bisa mengantarkan kepada ma'rifatullah, sehingga salah persepsi jika dikatakan keduanya itu bertentangan satu sama lain gitu. Nah, mungkin itu saja dari penyampaian yang bisa saya utarakan pada malam hari ini. Nanti bisa disambung dengan diskusi atau yang sudah membaca buku ini kemudian punya persepsi lain. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Kang Saifuddin. Oke, terima kasih Kang Anam. Luar biasa sekali sudah disampaikan perihal sosok seorang Abah Habib Lutfi. Bagaimana pandangan beliau tentang torikoh itu, terus bagaimana beliau itu merangkul dari kalangan, semua kalangan, baik dari agamawan itu bagaimana. Silakan teman-teman untuk menanyakan. Dibuka untuk sesi pertama, termin pertama dibuka dua atau 3 pertanyaan, monggo. Monggo. Bung Ria, monggo Bung. Selamat datang. Ini ada Bung Ria. Ini ada temannya Kang Mujib nih. Bung Ria, beliau ini sudah pernah datang juga sih ke Semarang, dan saya juga menemani sampai ke Kota Lama. Beliau juga bacaannya kuat nih. Monggo Bung Ria. Lanjut dulu, tadi baru ketemu ini pengaturannya, suara tadi belum ketemu tadi. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Gaptek ini. Ngambak aku. Aziz kok nggak berani munculkan wajahnya, gimana ini Aziz ini? Ayo Kang, munculkan Kang. Ayis, tampilkan pesonamu Yis. Monggo teman-teman, silakan bertanya. Baru masuk. Selamat datang Kang Munir. Ini ada Munir Nam, mau tanya Nam.
Kok teko-teko langsung kon tanya gitu. Yo ora apa. Ini gimana Ini ini? ada yang bertanya dari Kang siapa ini? Tapi lewat chat. Bentar. Ya, Kang. Apa sih? Ini ada yang bertanya ini. Oh ya ini dia udah. Saya Ya bacakan ini deh. saya bacakan Ya, dari Kang Muhammad Rizky Rahmatullah. Wah, namanya aja udah bagus sekali, Muhammad Rizky Rahmatullah. Izin bertanya Kang, satu, wah, langsung di ini. Bagaimana menurut Kang Anam terkait guru mulia kita Al Habib Muhammad Lutfi? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, hal apa saja yang berkesan selama mengikuti dakwah beliau? Syukron, jazakumullah khair. Terima kasih. Monggo Kang Anam. Oke, kalau pertanyaan saya yang pertama saya belum menangkap maksud dari pertanyaan itu. Bagaimana guru mulia terkait tentang hal apa dulu gitu. Kemudian yang ke pertanyaan kedua, dari hal apa saja yang berkesan selama mengikuti dakwah beliau. Nah, kalau selama yang pernah saya ikutin, meskipun hanya beberapa waktu saja, tetapi menurut saya beliau ini memiliki atau menjadi cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama saya belajar bagaimana kemudian pribadi Rasulullah itu, nah dulu itu Kang Mujib sering mengadakan madrasah cinta Rasul. Nah, bagaimana kemudian pribadi Rasulullah, kemudian bagaimana beliau itu ketika ketemu atau bersosial itu seperti apa. Nah, itu saya melihat dari pribadi Maulana Habib Lutfi itu, beliau sedikit banyaknya atau memang beliau ini mencerminkan daripada beliau itu Rasulullah. Nah, tetapi hal yang membuat saya terkesan dari beliau ini dari segi pandangan, kemudian dari segi penyampaiannya itu yang membuat orang terkesan. Nah, salah satunya yaitu bagaimana kemudian beliau dengan kadang memberikan pandangan-pandangannya beliau ini relevan dengan zaman kita saat ini sehingga bisa kita terima lebih jauh. Nah, kalau yang berkesan, semuanya hampir berkesan karena tiap pertemuan kepada beliau ini selalu menimbulkan kesan yang berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Itu mungkin yang saya rasakan seperti itu. Dan ketika Jumat Kliwon, jadi saya hari ini malah lebih sering melalui channel YouTube gitu. Begitu Kang Rizky. Syukron Kang. Syukron jazakumullah khair. Oke. Suaranya. Monggo yakin. Oke, Kang Saifuddin. Siap, monggo. Saya mau bertanya. Mas Anas. Oke, bismillah, terutama pada teman-teman semuanya yang hari ini sudah bisa bergabung kajian tentang bukunya yang membahas Habib Lutfi bin Yahya. Sehubungan dengan tadi yang sudah dibahas oleh Kang Anam, sedikit tadi saya cermati tentang yang namanya nasionalisme. Sebelum tadi saya juga sudah baca-baca, ada gagasan beliau
tentang yang namanya itu di mana orang Indonesia itu harus memiliki jiwa cinta tanah air. Bahkan ada juga beliau menganggap bahwa bendera itu berdiri itu tidak hanya dikibarkan saja, tapi di situ ada nyawa atau ada perjuangan seorang pahlawan-pahlawan dahulu yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini mungkin maksudnya beliau mengajak bahwa kita harus merenung, kita harus menghayati bagaimana pengorbanan, bagaimana jeripayahnya para pejuang-pejuang dahulu atau pahlawan dahulu, di mana kita hari ini kan agak lupa. Lupanya kita kan lupa dengan pahlawan yang sudah berjasa besar, tapi kita masih tetap juga mengibarkan bendera, tapi lupa arti dibalik makna dari berkibarnya bendera itu sendiri. Mungkin itu yang dimaksud Habib Lutfi tadi. Ini saya kurang lebih istilahnya masih pengenlah penjelasan yang lebih mendalam, karena beliau saya rasa itu ingin mengajak seluruh warga Indonesia itu punya rasa, punya kepemilikan bahwa saya ini seorang rakyat Indonesia yang mencintai tanah dan air Indonesia. Nanti pada antitesis kesimpulannya beliau yang saya baca di jurnal tadi sebelum kajian ini berlangsung, bahwa ketika orang itu sudah mencintai tanah airnya, itu akan melahirkan sebuah suku dan bangsa, sekte-sekte yang sangat banyak yang ada di Indonesia, itu akan memiliki satu perasaan, itu akan memiliki satu kejiwaan, yaitu jiwa nasionalisme. Jadi seperti itu. Jadi sampai akhirnya beliau itu menyimpulkan bahwa nanti Indonesia ketika sudah bisa memposisikan satu jiwa, satu rasa, walaupun di dalam itu berbeda-beda suku, etnis, budaya, berbagai macam, nanti akan lahir yang namanya keharmonisan atau keindahan yang dimiliki oleh warga Indonesia itu. Dan itu dilandasi yang namanya jiwa nasionalisme. Nah ini saya kurang lebih mendalam tentang nasionalisme gagasannya Mbah Habib Lutfi. Ini mungkin bisa dilebarkan lagi oleh Kang Anam. Seperti itu deh, Kang Anam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi pun juga dibahas tentang yang namanya tasawuf. Jadi ini menurut saya menarik. Di sisi lain, beliau itu yang saya lihat sampai hari ini, beliau itu yang saya pahami kayak seperti orang sufi. Kayak seperti orang sufi. Tapi beliau itu bisa beliau itu bisa meracik jiwa sufismenya atau spiritualismenya itu bisa diracik atau bisa diimplementasikan di jiwa kebangsaan itu tadi. Jadi saya merasakan ada keterhubungan antara yang namanya sufisme atau tadi yang disebut tasawuf, itu mungkin ada hubungannya enggak dengan yang namanya nasionalisme yang digagas oleh Mbah Habib Lutfi itu sendiri. Ini kan menjadi diskusi menarik ini. Ada diskusi menarik di mana satu orang yang memiliki jiwa nasionalisme, dan di sisi lain beliau itu pun juga memiliki aspek spiritualisme yang tadi dijelaskan, kayak mengajarkan yang namanya zuhud, mengajarkan yang namanya khauf dan roja. Dan itu mungkin masih ada gagasan-gagasan yang luas lagi yang itu mungkin harus dikaji ulang. Karena dalam dunia tasawuf itu orang tidak bisa zuhud kalau tidak diawali obat dulu. Nah, ini ada dua pertanyaan dari saya. Yang lebih penting dari pertanyaan saya itu, yang menarik tadi bahwa beliau itu seorang thariqah atau seorang sufisme, dan di sisi lain beliau itu punya rasa kejiwaan nasionalisme. Nah, ini mungkin bisa dilebarkan atau bisa dikembangkan sesuai dengan originalnya pemikiran dan gagasannya Mbah Habib Lutfi tentang dua aspek itu. Ini kan multidimensi. Kiranya saya kembalikan sama Kang Anam untuk
melebarkan apa yang saya tanyakan ini. Terima kasih. Itu ya. Monggo Kang Anam. Oke. Nah, itu juga salah satu yang menjadi pembahasan di dalam buku-buku beliau. Ada kok yang buku beliau yang mengulas bagaimana pandangan Habib Lutfi tentang konsep nasionalisme itu secara khusus. Satu buku itu sudah ada kelihatannya yang begitu. Yang nulis juga murid-murid beliau. Tetapi kalau di dalam sekilas yang saya juga hanya menangkap, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa ini orisinil bagaimana pandangan Maulana Habib Lutfi, tetapi dari beberapa penjelasan di beberapa literasi yang sudah saya temukan itu bahwa keduanya itu sebenarnya tidak bisa saling tabrakkan antara nasionalisme kemudian tasawuf itu sendiri, karena keduanya sebenarnya bisa dipadukan. Kenapa harus dipertentangkan gitu? Ketika beliau pesan atau ingin menjadi sosok seorang sufi, apakah tidak boleh kemudian beliau menjadi seorang yang nasionalis? Karena yang nasionalis itu bukan kemudian tidak mengakui nilai-nilai ketuhanan atau dan sebagainya, tetapi nasionalisme beliau ini bagaimana kemudian sama-sama menjaga tanah air kita ini supaya tidak diubek-ubek oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, salah satu caranya yang beliau sampaikan selalu adalah bagaimana kemudian kerukunan itu harus diwujudkan oleh kita bersama. Karena apa? Karena benteng pertahanan paling kuat adalah kerukunan. Kalau nggak rukun sama saudara saja pasti pecah. Nah, kalau pasti pecah, dari situlah timbul kemudian banyak kemudian hal-hal yang negatif. Nah, kalau menurut di buku ini itu bagaimana kemudian beliau melihat nasionalismenya itu tidak hanya sekedar politik praktis. Bahkan beliau sendiri tidak suka dengan santri-santrinya yang mengikuti politik praktis. Bahkan bagi teman-teman yang aktif di Matan itu tidak atau tidak diberikan izin untuk ikut politik praktis gitu, karena beliau sendiri melihat ada yang harus diperbaiki di dunia politik kita gitu. Sehingga kalau di pandangan beliau itu kemudian tasawuf, paham tasawuf atau paham Quran itu bisa menjadi motivasi untuk berbangsa kita. Nah, itu yang menurut saya adalah hal yang unik, bagaimana kemudian kita menggunakan pemahaman agama kita itu malah bisa untuk memberikan kerukunan umat di Indonesia khususnya. Nah, ini saya juga ada satu kitabnya Kisah Ali bin Salim itu Semarang, di Semarang. Beliau juga menulis kitab Wahyu Omong namanya. Nah, di situ juga beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya kalau misalkan ya, beliau mengatakan bahwa ketika kita hidup saling beraneka ragam seperti ini, kita harusnya bersyukur karena kita dihidupkan di zaman yang seperti ini. Coba kalau kita dihidupkan di zaman yang masyarakat sosialnya itu sama, satu pemahaman, satu akidah, satu ras, satu ini dari backgroundnya, itu kita kan nggak bisa dakwah, karena ya dakwahnya bagaimanapun kita memerlukan orang yang di luar kita, khususnya non muslim. Bagaimana kita harus bersikap menyikapi kalau kita hidup di tengah-tengah non muslim itu harusnya itu bersyukur. Tidak kemudian kita mentang-mentang kemudian menjadi orang Islam, menjadi mayoritas, itu menjadi egonya kita itu malah tinggi gitu, karena kita ingin kita kan orang Islam gitu, yang harusnya kemudian yang harus perlakuan negara kepada kita itu yang harus lebih, karena kita yang
merasa memiliki merasa yang paling berjuang di dalam kemerdekaan kita. Nah, ini juga bagaimana pandangan beliau Maulana Lutfi itu, bahwa kemerdekaan kita ini diperjuangkan oleh semua bangsa dari berbagai suku yang mereka saling mengorbankan, kemudian saling memperjuangkan supaya bangsa kita tetap bisa menjadi merdeka gitu. Nah, itu mungkin dari yang bisa saya tanggap ya Kang Anas ya. Kalau lebih jelasnya mungkin bisa disimak dari penjelasan beliau juga. Banyak sekali YouTube yang membahas hal ini. Oke, terima kasih Kang Anas dan Kang Anas sudah mau sudah bertanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Reza. Kayaknya dari tadi mau ini menyampaikan sesuatu nih. Monggo, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya ya? Jelas, Bung. Iya. Karena pertama-tama saya sampaikan salam lah untuk teman-teman semua, Kang Saifuddin, Kang Mujib, Kang Anam. Saya terus terang nggak ikut dari awal temanya, cuman secara umum kan tema ini berkisar tentang Mbak Habib Lutfi ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaan pertama ini mungkin kaitan dengan nasionalisme ya. Kira-kira ya pandangan Habib Lutfi sendiri dalam kasus misalkan konflik yang terakhir memanas kan tentang Papua. Nah, ada beberapa warna nasionalisme sepertinya yang muncul di Papua gitu. Karena keterbatasan saya, paling nggak mungkin Kang Anam bisa memberikan beberapa mungkin pandangan lah, mungkin dari Habib Lutfi ya, beberapa percikan mungkin yang saya tahu pencerahan dalam hal ini terkait dengan konflik terakhir dalam konteks Papua ya, karena memang problem besar dalam hal Papua itu ada persoalan ketidakadilan, kemudian persoalan HAM, persoalan ya demokrasi, banyak hal lah. Mungkin dalam konteks ini saya sendiri bertanya-tanya gitu, ada nggak terobosan atau gagasan apa gitu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama gitu. Itu dalam konteks yang pertama terkait dengan nasionalisme ini ya. Kemudian yang kedua, terus terang dalam benak saya ini sebenarnya mungkin masih menelusur ya. Konsep utamanya ini dalam tasawuf itu saya kasih judul sih iltibas gitu. Iltibas kalau dalam bahasa teknis di keilmiahannya mungkin bisa diterjemahkan incorruptibilities. Jadi tentang jasad suci ya. Saya pernah nulis di Alif tentang itu. Jadi ada di hadis yang bicara tentang orang ketika di dalam kubur dia jasad itu tidak rusak gitu. Nah, di dalam hadis itu disebutkan ada beberapa orang yang jasadnya bakalan tidak rusak, misalnya para nabi, kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian imam yang baik atau pemimpin yang baik yang patuh pada ajaran agama dan mungkin bisa menjadi mewujudkan keadilan dan beberapa gitu. Nah, termasuk kalau seringkali kita entah itu dengar cerita atau mungkin ada beberapa yang menyaksikan sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri kebanyakan dengar cerita bahwa misalkan ada kubur digali, kemudian jasad orang itu terputus. Halo. Lanjut.
Iya. Ya, dengeran nggak? Ya, kedengaran ya. Ya, dengeran. Oke. Jadi tema incorruptible ini ada nggak paling nggak gitu sepengetahuan Bung Anam atau iltibas ya atau jasad suci lah. Saya nggak tahu dalam bahasa Islamnya, saya temukan itu dalam wacana tasawuf si iltibas sebutannya itu. Itu rujukannya ke Rusbihan Bakali ya. Jadi ada nggak, pernah nggak sepengetahuan Kang Anam, Mbah Habib Lutfi bahas tentang jasad suci ini loh. Nah, mungkin itu aja sih 2 pertanyaan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Riza. Ini 2 pertanyaan yang dahsyat menurut saya mengenai sosok beliau. Yang pertama, terus terang saya belum menemukan jawaban dari beliau terkait dengan konflik yang di Papua, sehingga saya tidak bisa menjawabnya. Gitu kan. Karena kalau bagi santri itu persoalan yang besar itu kalau kita membuat statement kemudian mengatasnamakan guru, itu luar biasa ini madorotnya gitu. Kemudian buat yang pertanyaan yang kedua tadi mengenai bagaimana yang jasad suci berarti ya. Maksudnya apakah ini maksudnya bagaimana kemudian ulama tasawuf atau kalangan tasawuf itu memaknai bahwa jasad suci itu salah satu efek atau salah satu hasil dari tasawuf itu atau seperti apa, Bang? Ini dari beberapa referensi ya, Mbah Habib Lutfi pernah bahas cerita tentang satu siapa ya, Kang Daljo kalau nggak salah, Kang Dalijo ya, saya lupa namanya. Jadi ceritanya ini pengalaman Habib Lutfi sendiri sih. Jadi satu waktu itu pas masih nyantri, beliau ketemu satu momen ada penggalian kubur. Nah, penggalian kubur ternyata ketika digali didapatkan jasadnya masih harum gitu, seperti baru dikubur. Bambunya masih bagus, jasadnya masih bagus dan juga harum gitu. Nah, setelah saya lupa kenapa digali itu, kayaknya ini rasanya itu dia punya cucu meninggal, jadi dikuburkan di samping, ternyata kegali juga gitu, punya kakeknya itu yang Dalijo itu kalau nggak salah yang namanya ya. Nah, setelah melihat momen itu Mbah Habib Lutfi jalan kan balik lagi. Nah, pas kemudian ketemu sama kiainya langsung dibilangin, oh itu jasadnya masih bagus kan, dalam bahasa Jawa ya, saya kurang ingat juga. Dia itu ahli sholawat katanya, minimal dia dalam sehari itu 15.000 apa ya, 15.000 apa 17.000 kali sholawat lah tiap hari gitu ceritanya. Nah, kalau kita yang awam cerita Habib Lutfi minimal 300 lah sehari semalam gitu. Nah, itu maksud saya ada nggak Kang Anam telusuran lain gitu, cerita-cerita tentang ya terkait dengan ya jasad suci atau iltibas lah kalau dalam bahasa tasawufnya ya biasanya. Ya. Oke. Kalau secara khusus yang membahas tema ini saya belum nemu Bung itu. Tapi kalau itu biasanya malah Habib Lutfi itu dulu pernah juga ditanya apakah kalau orang yang berlaku sufi nanti jasadnya nanti akan harum, akan ini. Ya wallahu alam gitu. Karena itu yang ngasih Allah gitu. Karena beda-beda, ada yang ahli Quran ya jasadnya utuh, ada yang ahli selawat ya utuh, ada yang ahli baca al-ikhlas. Itu kan sesuatu yang berbeda, yang diamalkan mereka berbeda, tetapi kasusnya sama-sama jasadnya utuh gitu. Kita sebagai manusia sebenarnya tidak tidak fokus ke hasilnya ke situ gitu. Tapi yang puncernya daripada laku tasawuf adalah bagaimana kemudian
jiwa kita itu bisa dekat kepada pencipta. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai kehidupan dunia ini sebagaimana yang digariskan dan diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin seperti itu. Nah, kalau mungkin yang pernah belajar bagaimana kemudian di Al-Futuhat Al-Makkiyah itu yang ada banyak yang bertanya-tanya apakah tasawuf sejelumit apa serumit itu gitu. Kalau kita lihat Ibnu Arabi di Al-Futuhat Al-Makkiyah, apalagi dengan konsep yang banyak ditelusuri atau banyak dinukil menjadi ajaran martabat 7 itu kan gimana tingkatan-tingkatan yang luar biasa seperti itu gitu. Nah, pada akhirnya kan pada ujungnya bagaimana kemudian kita kembali kepada Allah gitu. Nah, kalau bagi kalangan di tasawuf di thariqah itu biasanya puncak tertinggi ya bisa makrifat, itulah bisa makrifat pada Allah gitu. Nah, kalau mengenai badan yang suci, badan yang ini belum menemu yang referensi otentik yang membicarakan seperti itu. Gitu, Bung. Ini kan saya Pudin ini harus juga harus cerita ini. Ini santri senior. Ini saya juga santri seniornya ini. Kang Syaifuddin itu santri senior. Kalau saya junior. Saya juga junior, Kang. Jadi ini momen-momen yang ditunggu-tunggu banyak orang nih, Nam. Jadi momen yang dimana orang itu hanya banyak orang itu hanya kenal sosok seorang Habib Lutfi sebatas mengenal. Tapi pada malam hari ini itu bagaimana sosok Habib Lutfi yang sebenarnya itu dibedah sama kamu. Itu yang kita tunggu-tunggu itu. Jadi semakin kita itu semakin cinta kita, Mam. Semakin dekat lah. Ya. Nah, ada yang lain. Kalimat menarik dari itu bagaimana kemudian beliau membedakan antara kenal dan tahu gitu. Kita banyak tahu bagaimana sosok Kang Syaifuddin itu, tetapi tidak banyak orang kenal siapa Kang Syaifuddin sebenarnya gitu. Nah, itu juga berimbas pada pemahaman kita bagaimana berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu Indonesia itu yang mana ya? Indonesia yang ini petanya, lihat di petanya di sini. Kemudian tahu Indonesia ibu kotanya apa dan lain sebagainya, tetapi tidak banyak yang mengenal bagaimana atau apa itu Indonesia gitu. Nah, itu juga menjadi sindiran kepada kaum muda. Kang, ini ada yang tanya ini. Kang boleh bertanya lagi nggak, Kang? Boleh, silakan. Ya, itu orangnya itu, Mas Muhammad Rizky. Silakan. Muhammad Rizky, ya, langsung disampaikan aja. Iya, Kang Anam. Ya. Ini terkait tarekat ya, Kang. Kan jenengan kan istilahnya paham lah di MUI. Cek dengar suara saya, Kang? Ya, dengar langsung. Ini pertanyaan saya terkait tarekat. Nah, ini tidak jarang ada orang yang beranggapan bahwasanya syariat itu tidak penting. Jadi langsung tarekat itu bagaimana, Kang? Seharusnya, Kang, menanggapi pernyataan tersebut. Langsung, Nam, masuk, Nam. Syariat penting tarekat, Nam. Piwi jajal, Nam. Tolong diuraikan, Nam. Kedengaran enggak, Kang? Kedengaran enggak? Saya ini laptopnya mati, dengar, jadi enggak dengar. Apa sih? Ya, saya ulangi, Kang Anam. Oh, iya. Ulangi lagi. Iya. Begini, kan ada beranggapan. Ini terkait tarekat ya, Kang. Ini ada orang yang beranggapan seperti ini, Kang. Syariat itu tidak penting, jadi bisa langsung tarekat.
bahkan itu langsung makrifat gitu, Kang. Gimana pendapatnya Anda, Kang? Karena ini forumnya bagaimana kita mengutarakan pemikiran Habib Lutfi, saya juga menyampaikan bagaimana beliau itu menganulir pendapat seperti itu, bahwa sebenarnya ada kalau di dalam agama itu ada akidah, syariat, tarekoh, gitulah. Yang hakikat itu dari ihsan, konsep ihsan, kemudian syariat dari Islamnya, tauhid dari kedoanya itu ke akidahnya gitu. Nah, kalau kemudian ada yang ngomong nanti nggak usah atau nggak, kemudian langsung torikoh aja atau langsung itu nggak penting torikoh, yang penting syariat. Nah, itu sudah banyak yang mengkaji itu sebenarnya, yang mengkaji bagaimana seperti itu gitu. Nah, itu ada ungkapan masyhur mungkin bagi teman-teman juga, kalau misalkan bertorikoh tanpa syariat itu jadi apa, kemudian kalau bersyariat tanpa torikoh itu nanti jadi apa. Itu gimana, Tin? Tin, ini Syaifuddin ini. Aku nggak tahu, Nam. Yang tahu di sini Kang. Iya tuh. Monggo Kang Din, monggo dijawab, Kang. Lah. Iya, Nam. Silakan, Nam. Ini ada Kang Din apa? Ini mau dijawab sama Kang Mujib nih kayaknya nih. Masuk dong, masuk. Oh ini guru kita mau menjawab nih. Biasanya beliau yang sulit-sulit itu diurai dengan mudah. Yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Silakan Kang Mujib. Wetin, wes kono diskusi se. Loh, jangan gitu, Kang. Ayo, Kang. Masuk dong. Ini jadinya gimana? Masuk Kang Syaifuddin. Jadinya. Ya masuk ini Anas nih. Silakan, Nas. Oh. Kayaknya moderat. Ini Anas sudah melambaikan tangan, Nas. Kang pasti jawab, monggo. Ini problemnya apa, Kang Syaifuddin? Antara syariat sama torikot gitu ya? Jadi ada anggapan bahwa syariat itu tidak penting. Yang penting itu langsung ke torikot dan langsung makrifat gitu. Maksudnya gimana itu? Wah, berat nih. Nah. ini harusnya yang menjelaskan yang asli orang yang sudah terjun tasawuf atau yang sudah terjun tarekat. Jadi secara objektif atau karena kalau menurut saya masuk, bismillah. Nanti kalau memang ada beberapa yang keliru atau yang salah atau kurang pas, nanti boleh teman-teman menambahi. Itu boleh. Jadi dalam cermatan saya yang sudah saya pelajari, tidak ada satupun seorang sufi yang itu meninggalkan syariat. Tidak ada satupun seorang sufi, mulai dari sejak abad 2 Hijriah, bahkan sampai hari ini, itu tidak ada yang mengatakan syariat itu tidak penting. Nanti ada anggapan di mana ketika orang masuk sufisme atau masuk tasawuf, dia beranggapan kemudian bahwa syariat itu tidak penting, itu yang menjadikan problematika besar dalam dunia sufi. Nanti kan juga ada di mana ada beberapa sufi yang mengatakan bahwa sufi akan menjadi zindik, akan menjadi yang namanya kesufiannya itu hilang ketika dia itu syariatnya itu ditinggalkan. Jadi menurut saya pribadi, bukan menurut saya,
yang sudah saya pahami, yang sudah saya pelajari, antara syariat dan torekot itu merupakan dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi keduanya itu seperti satu mata seperti dua keping mata uang, ya kan, yang itu tidak bisa dipisahkan. Jadi keduanya itu harus seiring berjalan. Di mana orang yang sudah masuk torekot itu tidak bisa meninggalkan syariatnya. Dan begitu pun orang yang masih dalam level syariat, dia sebisa mungkin harus bisa menjalani torekot. Jadi saya menggambarkan seperti ini. Kalau syariat itu secara umum memang hal yang sifatnya itu fisik, ya kan? Contoh kalau kita sholat, kalau kita zakat, kalau kita ibadah haji, dan lain sebagainya, itu kan bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya itu kan nampak. Tapi di dalam semua ibadah syariat yang sifatnya itu nampak, itu tidak lengkap dalam berhubungan dengan Allah ketika seorang abid, seorang ubudiyah itu tidak bisa menghadirkan hatinya atau jiwanya itu bersentuhan dengan energinya Allah. Istilahnya seperti Masya itu. Allah. Pripun, Kang Saifuddin? Masya Allah. Ini sedikit-sedikit dari saya, nanti bisa dijelaskan sama teman-teman atau Ustadz Mujib. Jadi begini, syariat itu, misalkan saya gambarkan, syariat itu ketika saya itu mau menjemput pacar saya. Mungkin pacar saya berada di Jogja, ya kan? Itu syariat. Saya menjemput teman saya, pacar saya, itu syariat. Jadi istilahnya saya menggambarkan saya seperti halnya melakukan praktek-praktek ibadah. Saya gambarkan seperti saya menjemput pacar saya. Tapi masalah yang namanya hakikat torekot, walaupun saya sudah menjemput pacar saya setiap hari, setiap jam, tapi kalau hati saya tidak ada cinta sama pacar saya, itu artinya saya menjemput tiap hari itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Karena spiritualitas yang namanya kehadiran jiwa ini sama pacar saya itu kan nggak ada. Artinya apa? Kalau saya menjemput pacar saya, itu harus lebih indah, lebih lengkap ketika ada jiwa yang namanya cinta, ya kan? Yang dimana cinta itu saya mencintai pacar saya, kan seperti itu. Nah, ini kalau disambungkan dengan hablum minallah, ya kan? Di mana orang melakukan seluruh aspek ibadah-ibadah yang sudah kita ketahui. Kalau kita tidak bisa menghadirkan hati kita, ya kan, itu kan musprah. Artinya ibadah kita kan nilainya kosong, ya kan, nilainya kosong. Makanya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti halnya mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di mana orang di sisi dia harus melakukan syariat, di sisi yang lebih dalam harus bisa mengolah hatinya, bisa menghadirkan Allah ke dalam seluruh manifestasi yang ada di dunia. Makanya kan Islam secara trilogi itu kan tidak bisa dipisahkan antara Islam, iman maupun ihsan. Tapi level yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ihsan ini di mana orang itu bisa menghadirkan Allah ke dalam seluruh kehidupannya. Tapi orang yang sudah masuk ke level ihsan, dia itu tidak boleh melupakan dimensi pertama yang namanya itu Islam. Jadi kalau secara general, Islam itu katakanlah adalah syariat, tuntunan hukum-hukum atau tuntunan bagaimana seorang manusia itu menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi ini harus secara berkesinambungan, seiring harus berjalan. Walaupun sudah istiqomah, tapi di sisi lain kita pun harus bisa mengistiqomahkan hati kita untuk selalu mengingat Allah atau menghadirkan kehadiran Allah ke dalam kehidupan kita. Gambarnya seperti itu. Jadi kalau kita hanya fokus ke torekot, berarti kita zindik. Kalau kita hanya fokus ke syariat, artinya kita hanya seperti orang yang senam, tapi kita tidak tahu nilai keindahan yang ada di dalam senam itu. Nah, makanya harus butuh yang namanya itu rasa atau spiritualitas. Yang itu letaknya ada di jiwa atau di hati. Itu sedikit dari saya. Ini nanti bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Oke, masuk Din.
Masuk lah ini nih. Ini guru kita mau masuk ini. Silakan Ya. Kang. Yo, kita Monggo. namanya musyawarah. Jadi tadi dibuka itu, kita namanya musyawarah. Tidak semua kita bisa selesaikan, maka kita saling urun rembuk. Saya membayangkan antara syariat dan hakikat. Itu seperti begini. Unisula ini sebuah kampus, ya. Unisula ini sebuah kampus yang menawarkan siapapun yang mau mengikuti proses di Unisula, dia dapat ijazah. Ya. Siapapun yang mengikuti proses di Unisula, dia dapat ijazah. Di antara prosesnya adalah setiap murid itu wajib hadir, ya, wajib mengerjakan soal, ya, wajib menyimak keterangan guru dan lain-lain sebagainya. Ada orang setiap hari kalau gurunya ngajar, dia pasti datang. Jadi orang kalau gurunya ngajar pasti datang. Tetapi problemnya pada saat gurunya ngajar, meskipun dia sudah hadir secara fisik, dia sibuk ngomong sendiri atau sibuk main HP. Nah, apa yang dia lakukan itu sebenarnya bikin jengkel gurunya. Ya. Sebenarnya bikin jengkel gurunya. Jadi boleh juga gurunya itu marah, boleh juga gurunya itu mengusir anak itu. Tapi dia selalu datang itu. Tetapi dia nggak ngikuti. Ada yang sebaliknya, ada merasa hakikat dari orang belajar di kampus itu dia menyerap ilmu pengetahuan. Dia bilang begini, ngomong sama guru yang ada di kampus atau ngomong di kelas saya, Pak, saya nggak perlu daftar kuliah di Unisula, saya tidak perlu ikut absen Anda, saya tidak perlu ikut mata kuliah Anda, tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa mengerjakan semua hal itu. Maka tolong Pak, saya ijazah di Unisula. Dua-duanya sama anehnya bagi saya gitu ya. Orang tidak daftar di kampus, nggak ikut proses belajar, tetapi dia meyakinkan ke orang di Unisula bahwa dia bisa menguasai ilmu pengetahuan yang ditawarkan, anggap saja yang ilmu pengetahuan di Fakultas Tarbiyah itu. Jadi sebenarnya semua soal dia bisa kerjakan itu, tapi dia nggak pernah daftar, dia nggak mau ikut proses sekolah. Nah, orang-orang yang kayak begini ini, itu namanya kalau dalam dunia sufi itu kafir zindik. Gitu. Prosesnya nggak diikuti, dia merasa bahwa dianya udah sampai. Gitu. Nah, ada juga yang kayak model kita ini masuk terus, tapi dimasuk itu bukannya nambah gurunya seneng, tapi nambah gurunya kesel, karena setiap kali dia masuk, dia nggak pernah ngerjakan tugas, tapi dia hadir, absennya ada, tapi ngobrol sendiri, sibuk pakai HP sendiri, nggak pernah ngerjain. Jadi dua-duanya sama ngeselin gitu. Nah, kira-kira gitu. Kita kadang-kadang sholat terus menghadap ke Allah, aturan yang diberlakukan kita ikuti, tapi hati kita sama sekali tidak menghadap kepada Allah. Dan sangat mungkin itu bikin jengkel juga. Tapi juga nggak logis orang tidak pernah sholat, tidak pernah aturan yang diberlakukan, dia merasa dirinya sudah sampai ke Tuhan. Oh, itu yang saya ingin komentar di situ. Tapi bisa jadi keterangan saya salah. Memang bicara tentang tasawuf ini sebenarnya Bung Reza ini yang paling paham ya. Karena Bung Reza zaman mahasiswa itu memang yang sufi-sufi begitu itu. Nah, kita selalu diajari begini, orang tidak bisa menceritakan manisnya madu kepada orang yang tidak pernah merasakan sendiri rasanya madu. Itu nggak bisa. Waduh, berat. Komponen bahasa apapun yang mau dikeluarkan itu tidak akan memenuhi standar. Misalnya perangkat kata yang digunakan untuk komunikasi ke orang, rasa itu hanya manis gitu. Padahal pada prakteknya lidah kita bisa membedakan bahwa manis itu sendiri cabangnya banyak. Ada manisnya madu, ada manisnya susu, ada manisnya gula. Tetapi kalimat yang ada, yang tersedia itu cuma kalimat manis saja. Orang yang tidak pernah merasakan itu tidak akan bisa membedakan mana manisnya madu, mana manisnya gula, mana manisnya sirup. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang sama-sama merasakan. Nah, dunia sufi yang paling susah ini kan dunia dzauq, dunia rasa. Yang kita tidak bisa hanya berdiskusi kayak begini ini. Diskusi kita bisa jadi salah kaprah semua.
Itu masukan saya, nanti kita mohon petunjuk nanti Bung Reza untuk memberikan gambaran. Beliau ini guru saya, pakar filsafat, juga kecenderungannya di sufistik gitu ya. Gitu. Nah, saya ingin berbagi kisah tentang pengalaman saya sedikit ya tentang Habib Lutfi. Saya termasuk orang yang dari kecil itu tidak berani sebenarnya menghadap sosok-sosok yang sangat dekat sama Allah itu kan. Apalagi beliau-beliau sudah mukasyafah. Jadi mungkin melihat kita ini mukanya bukan muka mujib lagi, muka domba kali ya. Jadi kayaknya kita kemana-mana ngaji, tapi hati kita belum bersih, semakin kotor, semakin memalukan agama itu sendiri. Jadi saya jarang sekali menghadap. Hanya tahun-tahun ini, beberapa tahun yang silam sebenarnya, saya pernah ketemu Habib Lutfi itu ketika mengantarkan guru kami, Syekh Yusri, Thariqah Saziliyah, untuk memperkenalkan diri itu. Tetapi kita hanya melihat saja, melihat itu, tidak pernah berinteraksi langsung. Beberapa waktu yang silam itu saya diajak oleh Habib Umar di sini untuk sowan ke Habib Lutfi, dan Habib Umar itu bersemangat sekali supaya saya maju gitu ya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini sangat mengesankan sekali ya, ketika itu tiba-tiba Habib Umar mengatakan kepada Habib Lutfi, ini ada Mas Mujib ini, jurusan sejarah ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya juga bingung mau menyampaikan apa. Saya hanya ingat dalam ketika bacaan saya membaca Habib Yahya, jadi Habib Yahya, ada Habib Yahya di di Betawi itu, guru Betawi, itu dia ulama besar, dan saya masih bingung. Pada saat yang sama banyak para peneliti menyebut beliau ini Habib Usman ya, Habib Usman Betawi itu, banyak yang menyebut dalam catatan sejarah bahwa sosok Habib ini adalah orang yang sangat disegani oleh Belanda. Bahkan Habib ini dianggap sebagai corongnya Belanda dalam tanda petik. Saya sebenarnya ingin tahu sedikit saja pertanyaan itu kepada Habib Lutfi. Posisinya itu gimana gitu dalam langkah dakwah pada zaman itu, karena termasuk Habib Yahya ini termasuk yang tidak setuju terjadinya pemberontakan 188 itu, yang dipimpin oleh siapa? Saya kok jadi lupa itu. Yang Kiai yang Banten itu. Kiai siapa, Kang Anam? Yang Banten itu. Yang murid-muridnya Kiai Banten itu. Yang 188 di Cilegon itu, yang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, beliau itu seketika itu agak marah gitu ya. Dalam tanda petik itu saya cukup kaget juga. Pertanyaan saya itu disambut dengan agak emosi beliau itu. Karena kalimat beliau ini kondisinya, momennya mungkin tidak tepat ya, hari ini orang sedang dibenturkan Habib satu dengan Habib yang lain. Jadi beliau mengatakan ini orang selalu nyari kerjaan ini. Satu Habib dibenturkan dengan Habib yang lain. Habib Usman itu luar biasa, ulama yang diakui kapasitas keilmuannya baik oleh orang ulama di Indonesia maupun ulama-ulama di Timur Tengah. Jadi setelah saya baca, memang Habib Usman ini petualang keilmuan. Dia tidak hanya berguru di Hadramaut, beliau berguru di Mekah, Madinah, di Turki, bahkan sampai ke Maroko. Hampir semua wilayah-wilayah keislaman beliau jangkau. Hari ini buku-bukunya Habib Usman itu masih dipelajari di Betawi ya, menjadi rujukan utama. Dan termasuk Habib Usman ini gurunya Habib Kuitang ya. Nah, menariknya bagi saya ini, ketika Habib Lutfi itu duka gitu, saat yang sama beliau menyodorkan buku langsung dipinjamkan ke saya. Tolong kamu baca ini. Padahal saya baru pertama kali ketemu gitu loh. Dan itu buku satu-satunya beliau. Jadi diserahkan. Saya menjadi beban sekali karena saya dibawain bukunya Habib Usman itu. Dan semua kegelisahan saya tentang Habib Usman itu terjawab di buku itu. Buku itu saya cari di Shopee aja, tidak dicetak karena itu memang dicetak kalangan khusus masyarakat Arab gitu kayak beliau. Nah, di sini saya ngelihat ada sosok yang lain yang jarang kita ketahui tentang Habib Lutfi di masyarakat akademik seperti kita. Jadi kita kan selalu membayangkan Habib Lutfi itu ya ulama besar ya, wali gitu ya. Sehingga kita tidak pernah menelusuri proses bahwa beliau ini adalah pembaca yang ulung,
Beliau sangat paham tentang, misalnya beliau ketika mengomentari saya, langsung beliau nyebut misalnya, kamu pasti baca bukunya Qodari itu, keturunan Arab gitu ya. Jadi referensi-referensi buku itu Habib Lutfi ternyata sangat menguasai. Nah, barangkali karena yang betul-betul mulazamah sama Habib Lutfi ini kan Kang Anam nih. Selama 1 bulan di bulan puasa, beberapa kali bulan puasa kan, Kang Anam ini pernah belajar di Habib Lutfi itu, maka barangkali bisa dikuak itu bagaimana tradisi keilmuan yang dibangun oleh Habib Lutfi, dan juga bagaimana proses Habib Lutfi menimba ilmunya. Habib Lutfi menimba ilmu kan jarang sekali diungkap. Saya nggak tahu apakah tadi sudah disampaikan, karena terus terang Mas Anam, begitu tadi on sampean itu, terus sinyal saya itu kacau, rusak. Jadi sampai agak lama itu saya nggak bisa masuk lagi. Sampai masuk itu lewat HP gitu ya. Nah, gitu, tolong kalau memang tadi sudah disampaikan nggak usah diulang gitu ya. Kalau sudah disampaikan tradisi keilmuan yang Habib Lutfi kayak apa nggak usah diulang. Tapi kalau memang belum, bagaimana Habib Lutfi proses mencari ilmunya seperti apa. Kalau hari ini memang luar biasanya adalah saya menemukan sosok yang langsung 2 orang ya. Yang 2 orang bagi saya istimewa. Pertama Habib Lutfi, yang kedua Mbak Munib. Yang 24 jam hidup beliau itu memang untuk masyarakat. Rumah Habib Lutfi nampaknya nggak pernah ditutup itu. Karena hampir setiap malam itu, lantai bawah itu selalu ada orang. Saya membayangkan kalau diri saya pribadi jadi sosok beliau gitu. Wah, udah berat sekali itu, karena nggak ada ruang privasi sama sekali. Kapan beliau istirahatnya saja saya bingung. Termasuk Mbah Munib juga. Mbah Munib itu kan ngaji itu 1 minggu 4 kali, dan ngajinya itu dimulai jam 10 selesai jam 12. Habis jam 12 malam nanti masih nerima tamu sampai jam 1. Kalau Habib Lutfi itu nerima tamu bahkan sampai jam 3. Saya saksikan betul itu. Waktu itu saya pulang dari kediaman Habib Lutfi sekitar jam 2, setengah 2-an kalau nggak salah itu. Saya pada waktu Habib Lutfi di Semarang, di mana itu, di makam belakang itu apa namanya itu, belakang Peterongan ya, apa itu, di apa itu, beliau juga yang ngantri juga banyak juga. Saya ke sana dikasih tahu Habib Umar juga, beliau setiap hari apa gitu mesti sowan ke makam leluhur beliau itu yang di belakang dekat Pasar Kambing itu. Itu juga yang di Depok ya, Kang? Hah? Yang Depok. Yang itu pun di ruang-ruang itu tetap nerima orang konsultasi macam-macam. Jadi bagaimana itu beliau sampai jam 3 hampir setiap hari kan itu. Terus beliau waktu tidurnya gimana? Kalau kita bertanya kemudian beliau masa, orang kan biasanya paling seneng tuh masa sepertiga malam digunakan untuk khusus dengan Allah gitu kan. Tapi orang seperti beliau itu umat nggak mau bergeser gitu loh. Harus ini. Itu kan luar biasa ya. Memang hidup betul-betul digunakan untuk umat. Saya melihat sosok langsung ya seperti Habib Lutfi maupun Mbak Munib. Nah, info yang terakhir tentang politik itu Bung Reza, ketika saya sowan ke beliau itu, saya dapat info terakhir itu, beliau itu mobil dinasnya Pak Wan Timpres sudah tidak beliau pegang. Kabarnya itu, apakah itu benar atau tidak. Tapi nampaknya ini nanti juga nggak perlu disebar di publik. Kabarnya beliau sudah tidak melanjutkan ke Wan Timpres, sudah merasa tidak ini ya. Apa mungkin pertimbangannya memang politik itu tidak sederhana untuk ini ya. Apalagi tadi beliau nasihat ke para santri-santri jangan ke politik dulu, kalau gimana itu tadi. Monggo ini dikomentari Kang Anam. Kalau yang ada ini nanti kita tidak share ke publik. Oke. Oke Kang, silakan, makasih banyak Kang. Ya. Nah ini juga Kang Mujib ini juga yang bahkan pernah ketemu sama beliau juga malah dikasih buku seperti itu. Nah ini tadi yang mungkin yang pertanyaan Kang Mujib mengenai bagaimana ngajinya beliau itu. Nah mungkin yang selama ini saya rasakan itu, kalau selama Ramadan di situ bukan mengabsahi kitab, jadi tidak seperti pondok pesantren di kalangan Nahdliyin yang mereka mengatakan satu kitab dari awal sampai akhir, bahkan biasanya membacanya itu yang penting khatam gitu, yang penting khatam, membacanya cepat-cepat,
Jadi biasanya kebanggaan santri di bulan Ramadan itu, bulan Ramadan ini ngatamin berapa kitab ya. Nah, tetapi hal yang berbeda saya rasakan ketika di kediaman Maulana Habib Lutfi itu, di sana ngaji kitabnya itu enggak menekankan kepada bagaimana kita harus khatam berapa kitab, tapi di situ mungkin hanya malah satu tema. Bahkan di tahun 2000 berapa ya 2015-an 2015 itu beliau itu hanya mengkaji bab tentang pernikahan, karena di sana yang dibaca itu kitab tafsir Jalalain, dan yang dibaca itu hanya beberapa ayat tiap malam. Biasanya hanya 1-2 dibaca, yang dibaca itu kitab tafsir Jalalain. Kemudian sebagai pembandingnya itu ada santri-santri senior yang mereka itu memang diutus dari pondok-pondok besar kayak Lirboyo, kemudian Sidogiri, mana itu dari Sarang, kayak gitu-gitu. Mereka mengutus satu tim, dan yang datang ke situ hampir semuanya adalah ustadz-ustadz senior yang membaca kitabnya sudah nggak diragukan lagi. Nah, dari situ kemudian biasanya itu disambung dengan diskusi lah. Setelah diskusi itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muskil bagi kalangan santri dan beberapa kiai yang ikut. Kemudian biasanya itu disampaikan lagi ketika Maulana Habib Lutfi di situ gitu. Nah, biasanya kalau pas ada permasalahan seperti itu, dan Maulana Habib Lutfi itu tidak hanya mengucapkan atau pendapatnya seperti ini, tidak, tetapi seperti yang dikatakan Kang Mujib tadi, beliau ingatan kitab bahkan sampai di baris halaman berapa itu kuat sekali. Saya beberapa kali melihat kalau beliau itu suruh mengambilkan kitab, itu ngutus ke santri senior untuk mengambilkan kitab, coba ambilkan kitab di situ gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan santri yang diutarakan kepada beliau gitu. Nah, itu bagaimana kemudian beliau ingatannya itu sangat kuat sekali. Kalau di bukunya Habib Muhtar ini dijelaskan, beliau itu termasuk yang lobit gitu. Kalau di dalam ilmu hadis itu salah satu rijalul hadis yang bisa dianggap untuk meriwayatkan hadis yang bisa kita ambil itu, yaitu salah satunya adalah lobit, yaitu ingatannya kuat. Nah, ini juga saya kira dari keluarganya beliau juga ada. Kalau beliau sempat cerita itu ketika kakeknya mondok dulu juga pernah seperti itu. Bahkan kiainya sendiri kaget. Karena apa? Karena dulu ceritanya gini, kakeknya dulu mondok di daerah Cirebon. Nah, di situ beliau itu sangat tidak mau diketahui kalau identitasnya itu seorang habib yang bernasab mulia gitu. Nah, beliau itu santrinya seperti santri biasa, tetapi waktu itu di situ sedang berlangsung bahsul masail seluruh ulama di situ gitu, kayak sepuh. Dan ada salah satu persoalan yang tidak bisa dijawab oleh musyawirin, oleh para kiai yang datang, yang mengikuti musyawarah. Nah, dari situ, kakeknya Lutfi itu beliau baru pulang dari mengembala kambing sapi gitu. Baru pulang, kemudian melihat kiainya kok wajahnya sedikit muram, kayak ada menyimpan masalah besar gitu. Karena kiainya itu udah 2-3 kali sholat istikharah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di forum. Nah, tiba-tiba yang santri baru itu, kakeknya Abu Lutfi itu tiba-tiba bilang, itu di lemarinya kiai yang sebelah sini kitab ini, halaman ini coba dibersani lagi, dilihat lagi gitu. Ternyata benar jawabannya ada di kitab itu gitu. Nah, itu dari kakeknya seperti itu, kemudian melihat Habib Lutfi yang
ilmu sejati. Nah, kayak gitu juga ibarat kita wajar lah kalau memang menuruni hal-hal yang seperti itu. Tapi memang benar itu kalau Maulana Habib itu juga koleksi kitabnya juga banyak banget, dan beliau itu juga selain dakwah, kegiatan beliau yang ditekuni tiap hari itu yaitu mutolaah, kemudian menulis gitu. Jadi mutolaahnya beliau luar biasa kuat, karena tradisi-tradisi yang diwariskan kepada beliau itu memang seperti itu. Bahkan catatan-catatannya beliau itu banyak kok kitab buku-buku yang tulisan beliau sendiri, tetapi memang belum ada yang berani menguak ya, namanya juga santri. Kalau tidak dikasih itu tidak tahu. Nah, dulu pernah sekali waktu ngaji sejarah, jadi pagi itu ngaji sejarah, tidak hanya mengkaji sejarah, misalkan sejarah dulu Wali Songo, sejarahnya Sunan Kalijogo itu lahir di mana, kemudian lahirnya tahun berapa, orang tuanya siapa, kemudian jalur nasabnya kemana, belajarnya kepada siapa saja. Itu beliau mengkaji tidak hanya sebatas ada data A, B, C kemudian dikombinasikan, tetapi beliau melihat tahun itu detail sekali. Kalau tahun ini kemudian di buku yang lain menyebutkan tahun yang berbeda, beliau itu ada tahu bagaimana cara menghitung antara tahun Hijriah ke tahun Masehi itu ketemunya di mana, kemudian surutnya berapa tahun, kemudian dari misalkan itu tahunnya tahun Saka, kemudian dikonversikan ke tahun Hijriah atau tahun Masehi itu tahun berapa, beliau itu kuat banget seperti itu. Jadi sudah di atas awang-awang lah gitu. Kalau kita pakai kalkulator, kalau beliau udah bisa ngawang-awang tahun ini, tahun Sakanya sekian, nanti tahun ininya sekian, karena ada surutnya berapa tahun, kayak gitu. Bahkan beliau juga terkenal sebagai ahli sanad. Nah, kalau mengkaji sejarah itu luar biasanya beliau dari situ. Jadi misalkan ada perbedaan pendapat, misalkan dari dan yang Raden Patah 5, Putri Campa, kemudian Brawijaya 5 itu ada kemudian ke atasnya seperti apa, ini ketemunya dengan ulama, ini ketemu enggak gitu. Kalau misalkan dikatakan Raden Syahid itu beliau belajar kepada ulama A gitu. Nah, ulama A ini kurun waktu hidupnya itu tahun berapa? Nah, beliau itu detail banget seperti itu. Tidak sekedar yang mungkin saya sendiri pelajari di kampus di S1 atau di pascasarjana yang jurusannya itu sejarah Islam, tidak pernah menemukan sosok tokoh yang mengkaji seperti itu, sedetail seperti itu gitu. Mungkin seperti itu kan ceritanya. Itu sedikit pengalaman yang pernah saya rasakan, memang seperti itu. Oke, ya, memang itulah, itu yang semestinya harus diungkap. Itu Bung Reza, di majelisnya Habib Lutfi itu pernah, mungkin Bung Reza biar tahu juga, di majelisnya Habib Lutfi, posonan para santri itu pernah mempersilahkan Habib Aji namanya itu, ngaji di dalamnya Habib Lutfi, yang dibedah madhab Frankfurt. Gimana tuh Bung Reza? Jadi yang dibedah posonan itu madhab Frankfurt itu, Habermas, Adorno, Horkheimer, itu yang dibedah itu. Pernah itu. Jadi satu bulan puasa full, santri-santri Lerboyo diajak ngomong Horkheimer, Adorno. Luar biasa ya. Katanya pada waktu kan habis itu kan. Ya pada bingung juga, ini Horkheimer apa, Adorno apa. Jadi Habib Lutfi ikut menikmati itu. Jadi yang disuruh bedah itu yang Habib Aji itunya. Ini ditungguin. Pernah juga membahas tentang risalah kaum musliminnya Nakwe Palatas. 1 bulan puasa full. Nakwe Palatas itu risalah kaum muslimin itu barat kayak apa, detail sekali itu dikupas, dibikin ngaji posonan. Jadi santri suruh baca
berapa baris nanti dijelaskan. Lebih fundamental daripada kita dulu ngaji di Makar atau di Sensasi di Bung Reza. Iya. Ini Kang Mujib. Silakan. Ya, permisi ya Kang Anam ya. Aku ini langsung nanya ke Kang Mujib nih. Terkait dengan Sayyid Utsman ya. Halo. Ya, masuk Kang. Ya, Sayyid Utsman. Ini ya terkait dengan Sayyid Utsman. Jadi sampai sekarang terjawab nggak pertanyaan sampean itu ini Kang Mujib? Kenapa Sayyid Utsman itu mengambil pilihan kalau dalam bahasa kita mungkin ya berpihak ke pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah pemberontakan petani Banten 1888 itu. Jadi memang sebelumnya kan posisi Sayyid Utsman selalu memang muftinya kolonial gitu. Jadi sampai sekarang terjawab nggak untuk disampaikan sendiri gitu? Ya, memang itu pilihan dakwah ya. Jadi pilihan dakwah itu begini Bung Reza. Misalnya begini, saya dulu pernah diceritain ke Habib itu begini. Ada pernah terjadi peristiwa mihnah. Contoh ya, ada pernah terjadi peristiwa mihnah. Dalam fikih dakwahnya, kalau terjadi peristiwa mihnah, itu ulama-ulama besar seperti Imam Ibnu Hambal itu harus berpegang keyakinannya. Nggak boleh dia luntur, meskipun pertaruhannya adalah nyawa. Tetapi Imam Ibnu Hambal sendiri menyuruh kepada beberapa ulama-ulama yang kecil, yang lokal-lokal itu, untuk dia mengikuti kehendak Sultan. Logikanya adalah kalau semua orang semua orang menyampaikan yang hak seperti yang hak itu, maka gerak dakwah itu akan mati karena semua orang akan dibunuh. Tidak ada kelanjutannya. Begitu juga kalau semua orang itu kok mundur semuanya atau kader semuanya mengikuti Mu'tazili, maka orang menjadi gamang mana sebenarnya yang benar. Harus ada sosok martir seperti Imam Ibnu Hambal yang dia tidak akan mungkin bergeser, tapi harus ada orang seperti Imam Syafi'i yang bersiasat. Misalnya kan kabarin di pesantren kan Imam Syafi'i bersiasat itu kan. Nah, saya membaca dalam konteks ini kan dalam konteks ini keterangannya Habib Lutfi itu keren itu. Sebelum beliau menyerahkan buku ke saya, beliau bilang begini, coba Anda lihat, ada orang ngaji belum, tiba-tiba disuruh thariqah, dan kemudian disuruh perang saja, dijadikan alat perang. Itu kayak anak sekarang itu, tiba-tiba dikasih pentung, suruh mentungin orang. Pasti salah itu. Makanya Sayyid Utsman itu mengutuk banget peristiwa 188. Bagi beliau, syariahnya belum selesai. Apakah kemudian Sayyid Utsman anti thariqah? Kata Habib Lutfi, Sayyid Utsman ini mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, jangan salah. Jadi beliau juga thariqah yang dikritiki itu. Yang kedua, kenapa kata Habib Lutfi waktu itu nyampaikan ke saya, beliau bilang begini, coba Anda lihat pada zaman dahulu siapa yang pertama kali membela, menstempel di hadapan pemerintah Belanda tentang pembelaan tentang berdirinya syarikat Islam. Bahkan yang ikut pidato nyambutin ini kan perjuangannya harus lewat situ. Jadi Habib Utsman memang tidak serta-merta vis-a-vis seperti ulama-ulama yang lain, tapi justru menjaga jangan sampai Belanda terlalu keras terhadap umat Islam kalau tidak ada satupun ulama yang berpihak ke Belanda. Tapi saat yang sama gerakannya Sayyid Utsman bisa dilihat ketika Sayyid Utsman itu memberikan dukungan penuh berdirinya syarikat Islam. Lalu kemudian saya tanya juga bagaimana posisi Sayyid Utsman terhadap pan-Islamisme. Beliau bilang begini, pan-Islamisme waktu itu sudah tidak murni Islam. Itu Sultan Hamid II, itu sudah porak-poranda. Dia sebenarnya Turki Utsmani ini sebagai sebuah pemerintahan pengen mengambil alih kekuasaannya tapi menggunakan kedok Islami, akhirnya nanti akan berantem sesama umat Islam. Sayyid Utsman tidak mau dengan terjebak di situ, peperangan antar umat Islam sendiri, dan orang tidak membaca itu. Jadi banyak sekali yang dijelaskan itu, Bung Reza. Dari situ memang
kita tetap bisa saja mencari alibi yang dalil, tapi apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi dengan beberapa buku yang bacaan itu secara logika masuk juga. Nah, saya justru sampai sekarang Habib Lutfi mengajak saya dialog lebih panjang lagi. Misalnya, yang sampai sekarang saya belum ketemu ini menjadi PR saya adalah Habib Lutfi, beliau menolak adanya catatan sejarah meskipun hampir semua data sejarah, Reclef dan lain sebagainya menyebutkan bahwa Amangkurat I itu melakukan tindak kekerasan terhadap 5.000 kiai kan pada waktu itu, membunuh 5.000 kiai. Kononnya kan kayak gitu. Terus beliau mengatakan, nggak bisa, kata beliau, logikanya nggak ketemu. Apa 5.000 kiai itu, zaman dulu itu, kiai itu kan jarang sekali. Sampai 5.000 itu bisa dikumpulkan dan dibunuh. Apa kiai-kiai itu nggak punya murid? Kok nggak pernah ada berita muridnya itu terus protes makar terhadap ini Amangkurat I? Ini logikanya tetap nggak logis gitu. Jadi beliau kadang-kadang juga menganalisis sejarah, termasuk beliau dengan saya waktu itu metakin tentang para ulama. Nah, ini perspektif para wali deh. Beliau yang paling tidak suka, sampai sekarang beliau sampaikan itu, saya paling tidak suka ada orang bawa foto para wali 9 itu difoto jadi satu, semua wali pakai udeng-udeng, hanya satu wali yang tidak pakai udeng-udeng, yaitu Sunan Kalijogo, pakai belangkon. Bawah sadarnya, itu kan kajian kayak filsafat tuh, Bung Reza. Beliau sudah menyampaikan, di bawah sadar dengan adanya foto itu membelah pikiran masyarakat Jawa, seolah-olah ada Habib Indonesia, ada Islam Arab yang musuhnya orang Islam Jawa. Itu salah kata beliau gitu. Tapi dalam analisis beliau kritis sejarah itu bagi saya luar biasa ya kapasitas beliau. Dengan waktu yang sudah tersedot habis untuk masyarakat, tapi beliau ternyata masih mengikuti perkembangan zaman, mengikuti bacaan-bacaan buku baru, dan bisa dialog secara serius tentang fakta-fakta sejarah. Nah, gitu, Bung Reza. Dan sangat open ya, buktinya majelis beliau diperbolehkan anak muda untuk ngisi, seperti Habib Aji, ngisi, beliau hanya ngelihat aja, nungguin. Beliau nggak ngisi, tapi nungguin. 1 bulan puasa penuh, dibuka kajian Madhab Frankfurt, itu kan logika kita nggak ketemu itu. Ketemu nggak? Kalau kita anak-anak di kampus wajar. Ini di majelis beliau loh itu. Di dalam beliau loh. Yang suruh ngaji yang Habib Aji yang itu, yang jebolan Amerika atau Australia itu. Dikupas itu betul-betul. Saya dikasih Kang Anam waktu itu rekamannya full. Jadi ngajinya fundamental kayak model pesantren, dibaca per kata, dijelaskan satu persatu. Lebih fundamental daripada apa yang kita lakukan di Ciputat. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Kang Anam. Nanti kita didominasi, kita ngobrol sendiri nih Bang Reza nih. Iya betul. Ya, bagus kan. Yang ini mungkin yang jadi pertanyaan saya juga sama teman-teman di DKI itu, menemukan data yang dari Syekh Usman kenapa memilih jalan yang bagi kita itu kok sanksi gitu loh kalau beliau ngambil seperti itu caranya. Bahkan ada kitabnya beliau sampai kita juga baca di pondok, di pesantrennya Kiai Ali dulu. Dikasih mahasiswa itu lagi Ali, ini ada kitabnya Syekh Usman kalau memang beliau itu memang menolak bahkan memberikan gitu. Nah ini jadi satu hal mungkin yang harus dipotret, kalau harus ada yang harus mengimbangi bagaimana kemudian apakah jalan yang beliau ambil itu murni dari kebencian terhadap ajaran tasawuf sendiri, atau hanya benci terhadap oknum dengan embel-embel tertentu gitu. Yeah. Sehingga beliau mengambil jalan yang menurut kita agak sanksi gitu. Iya, Kang Anam. Bukunya apa, Kang? Pembelaan Said Usman terhadap Islam itu tidak diragukan lagi. Bagaimana karya beliau, hampir semua lini persoalan syariah itu dikupas sama beliau dalam bentuk-bentuk buku-buku kecil yang sampai sekarang masih diajarkan ke masyarakat umum. Jadi yang dilakukan oleh Habib Usman persis seperti yang dilakukan oleh Mbah Solen Darat.
Jadi kebutuhan masyarakat tentang pengetahuan agama semua dipasok sama beliau. Itu satu. Yang kedua, ini yang kita kadang-kadang tidak tahu. Habib Utsman lah yang membuat satu kitab pegangan undang-undang peradilan Islam yang dijadikan pegangan resmi pemerintah Belanda kepada seluruh penghulu yang ada di Jawa. Dan itu dikarang beliau itu. Saking Habib Utsman menginginkan bagaimana syariat tetap di jalan di pemerintah ini. Nah, yang kita lupakan seringkali gini. Coba teman-teman buka di video ya, buka di video. Di video itu kan imajinasi kita sebagai orang Indonesia yang merdeka hari ini kan seolah-olah kalau ada Belanda, setiap hari kerjaan kita itu berantem sama Belanda, tembak-tembakan terus. Tapi kalau Anda lihat di video laporan Belanda 1928, 1930 gitu. Ya pemerintah Belanda kayak pemerintah Indonesia sedang mimpin di Papua begitu. None-none juga bersahabat dengan orang pribumi, banyak orang-orang pribumi ya jalan-jalan di pasar macam-macam gitu kan, sama saja. Nah, mungkin bayangannya sama dengan sekarang. Mungkin gini, Habib Utsman menyadari bahwa sudah 300 tahun itu adalah fakta bahwa ada orang yang sudah memerintah kita. Persoalannya memerintah itu mau menghancurkan kita atau tidak. Faktanya orang seperti Habib Utsman toh diakui sama Belanda. Orang naik haji juga difasilitasi sama Belanda. Itu kan persis dengan pernyataan teman-teman Muslim saat ini ketika ada orang yang mengatakan Jokowi togut. Tapi kenapa Jokowi togut itu juga tidak memusuhi fasilitas-fasilitas keagamaan kan juga tidak dihabisi juga gitu. Yang dihabisi adalah yang mengganggu kekuasaan dia. Belanda zaman itu yang dihabisi kan juga ulama-ulama yang mengganggu kekuasaan dia gitu. Nah, tugas utama ketika barangkali kalau saya husnudonnya adalah ketika banyak ulama-ulama yang antipatik terhadap Belanda, maka Habib Utsman berpikir harus ada orang yang seperti beliau itu sehingga suara umat Islam tetap didengar dari beliau gitu loh. Toh kayak tradisi kayak begitu kan juga dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika Jepang masuk kan. Mbah Hasyim Asy'ari kan kemudian diangkat oleh Jepang sebagai kepala menteri agama, Kementerian Keagamaan. Dia kan hampir sama juga. Mbah Hasyim berarti mengakui kekuasaan Jepang. Nah, terus apa salahnya? Dia itu Habib Lutfi itu agak dukonya sama saya itu. Apa salahnya? Kenapa? Kalau dia Habib terus salah gitu. Waduh, saya aja sampai merah itu. Saya tanya, Bib, aku bilang gitu kan. Saya cuma tanya. Kalian tuh terlalu sederhana pikir. Nah, pikiran kita ini kan pikiran anak-anak. Nah, pikiran anak-anak tahu nggak? Saya punya keponakan nih. Punya keponakan. Terus keponakan saya setiap hari manggil saya Pak D. Ya kan? Terus anak saya datang. Anak saya manggil saya Papa. Tiba-tiba ponakan saya itu marah-marah sama anak saya. Itu Pak D Mujib, bukan Papa Mujib gitu. Nah, kita kan selalu berpikirnya itu letterlek. Kalau tidak berpihak, kalau melawan Belanda yang harus perang. Kalau nggak berperang berarti ya orangnya Belanda gitu. Tidak sesederhana itu. Saya kemarin juga khawatir juga loh gini. Sampai tahu nggak Nam? Sampai teman-teman itu saya ziarah hampir semua makam ulama-ulama di Jakarta, di Betawi itu saya ziarahi, termasuk Habib luar Batang macam-macam itu. Habib Utsman itu sampai saya masih ragu apa perlu saya ziarahi atau tidak. Tampaknya Habib Lutfi paham, bisa dimarahi. Tapi saya beli kitab-kitabnya Habib Utsman. Said Utsman itu karangannya saya lihat sendiri. Kalau memang murni ini oportunis macam-macam itu tidak mungkin seserius itu mempersiapkan kurikulum untuk umat Islam di zaman itu gitu. Ya saya dimarahi juga kayak gitu-gitu kan ada di dalam lagi ya, di dalam hakikat itu, di balik makna gitu ya. Ya, tapi itu masih boleh diperdebatkan, boleh Anda kritik sikap itu. Saya juga sedang menanya itu, tapi saya keburu dimarahin sama Habib Lutfi itu. Yang nanya itu, kenapa kok Said Utsman itu ya mensesatkan perlawanan 188 muridnya Ki Abdul Karim Banten gitu ya. Saya tanya itu Nam, langsung saya dijebret, saya dikasih buku itu tadi. Saya ada bukunya kalau ada teman-teman. Reza makanya main ke Semarang, nanti tak kasih bukunya kalau udah sampai di Semarang. Amin. Ini 2 minggu depan giliran saya rasanya ya. Iya, betul. Iya, habis ini ya Bung Reza tuh. Iya, mungkin memberi
konteksnya kemudian yang buku yang saya bahas ini judulnya From the First World War to Arab Spring. Jadi dari Perang Dunia Pertama sampai ke musim semi Arab. Nah, di buku ini relatif dia menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama yang terjadi di Eropa, kemudian menjalar ke Timur Tengah sampai ke seluruh dunia ya, Asia utamanya, Afrika juga. Cuman buku ini lumayan memberikan wawasan tentang kondisi masa kolonial. Kebetulan bahasannya itu salah satunya ada Kekaisaran Utsmani. Nah, makanya kemudian Utsmani jangan kita bayangkan sekecil yang sekarang gitu. Justru dia punya wilayah yang besar dulu itu ya. Nah, cuman wilayahnya ini jadi rebutan. Nah, dalam konteks itu penaklukan oleh Prancis terhadap pertama Aljazair, kemudian Maroko, kemudian Tunisia ya. Itu menjadi konteks yang menarik dibandingkan dengan Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda gitu. Dan juga di lain pihak bagaimana hegemoni penaklukan oleh Inggris terhadap negara Teluk, kemudian India, Mesir, itu menjadi menarik. Dalam buku ini diungkap. Dan karena itu saya pikir sedikit banyak mungkin bisa memberi kita konteks mengapa kemudian misalkan ya Said Usman memilih bekerja sama, kalau mungkin bahasa kita sekarang kolaborasi lah mungkin dengan pemerintah Hindia Belanda, karena mungkin menyaksikan realitas kolonialisme yang berat untuk dilawan gitu, dengan konteks umat yang masa itu, umat Islam yang jauh ketertinggalan gitu, dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal teknologi, dalam hal mental, segala macam. Jadi ya mungkin paling nggak ini pengantar lah bahasan bedah buku ini ya. Saya pikir lumayan menarik. Judulnya itu yaitu tadi dari Perang Dunia Pertama sampai Arab Spring bahasannya. Ya oke, Cuman mungkin jangan dihabiskan di sini, nanti menariknya hilang. Jangan dihabiskan. Ini juga sudah malam ini panggungnya. Ini Bung Reza, ini Kang Anam ini pengantin baru. Kalau terlalu malam dia nggak bisa kelon. Jadi kita persilakan dia tutup. Selamat gitu. Ya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah lah Kang Anam. Amin. Terima kasih. Kang Saifuddin belum tahapan sufi itu, belum merasakan sendiri, jadi nggak bisa cerita apa-apa dia. Waduh, moga-moga cepat lah Kang. Mana tadi? Hilang dia, moderator. Wah, Nganggur. Nganggur tok. Sinden. Ya udah Kang Saifuddin. Jadi itu sekaligus pengumuman ya Kang Saifuddin, insya Allah untuk 2 minggu ke depan itu Bung Reza yang akan ngisi. Kira-kira materinya. Oh, mantap kali itu, mantap. Tolong Kang Bung Reza segera dikirimkan foto yang paling bagus untuk pamflet. Nanti yang bagian mendesain itu Kang Anam tuh. Ya. Fotonya yang paling keren itu. Kalau perlu foto pakai jubah gitu. Oke. Kita kembalikan ke moderator, silakan disudahi deh. Atau ada ini closing ada statement ini, closing statement tuh. Udah kan, close statement dari Kang Mujib. Ini ada pertanyaan ini dari Sugi ini, perlu dibacakan apa enggak ini? Alah enggak, besok aja. Itu selesaikan secara kekeluargaan. Sudah pribadi. Maaf ya Ki. Maaf ya. Saya sudah menyampaikan Ki selaku moderator Ki. Saya sudah tawarkan ke forum, tapi dari forum itu ditolak Ki. Sorry ya Ki. Oke Nam.
closing statement Nem, monggo Nem. Langsung aja Din, langsung aja Din. Udah Din langsung tutup, sudah di Langsung. closing katanya. Oke, kiranya itu yang bisa musyawarah pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga tidak lelah dalam mencari ilmu. Dimanapun, kapanpun, kita akan haus dengan ilmu-ilmu. Saya cuma ingin mengatakan untuk hal ini. Dan ini yang pernah dikatakan sama Gusmus. Dan ini kayaknya pas kalau diterapkan dengan sama Habib Lutfi itu. Katanya Gusmus itu seperti ini. Karena apa? Habib Lutfi itu juga kiai habaib, juga tokoh nasionalisme, semua ada pada beliau semua. Katanya seperti ini katanya Gusmus. Alladzi yang duru ummah bi ainir rahmah. Gitu. Katanya pinjam istilahnya Gusmus itu seperti itu. Jadi Habib Lutfi itu memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Semuanya dirangkul tanpa membedakan suku, agama, ras, apapun. Beliau tamu selalu diterima oleh beliau. Itulah yang membuat beliau selalu dikagumi oleh umat dari kalangan mana saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit. Selamat istirahat semuanya. Nggih, Sursun, Ustaz. Kang, Ustaz.